Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi yakni interpolasi spline. Sebelumnya perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama saya sendiri yakni Munawarah Rais dengan NIM 1903301107. Yang kedua Siti Mirojatil Izzah dengan NIM 1903200098. Yang ketiga Sartini Yeti 1903100084. Dan yang terakhir Luciana dengan NIM 1903300104. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran terhadap interpolasi spline, yakni ada dua. Yang pertama, mengetahui interpolasi spline untuk mendapatkan kurva mulus di antara dua titik data. Yang kedua, mengaplikasikan interpolasi spline untuk seluruh data. Selanjutnya, definisi dari interpolasi spline. Suatu fungsi fx dinamakan suatu spline berderajat k jika yang pertama, domain dari S adalah suatu interval AB. Yang kedua, S0 sampai seterusnya hingga SK1 kontinu pada AB. Yang ketiga, terdapat titik-titik XI sedemikian sehingga A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari sampai seterusnya Xn sama dengan B, dan juga S adalah suatu polinomial berderajat K kepada setiap Xi, Xi tambah 1. Selanjutnya macam-macam spline. Spline terbagi menjadi 3. Yang pertama spline linear, spline kuadratik, dan spline kubik. Nah, mungkin bisa dilihat di sini rumusnya. Nah, dengan kata lain, spline adalah potongan-potongan fungsi polinomial dengan turunan-turunan memenuhi kendala-kendala kekontinuan tertentu. Ketika K sama dengan 1, spline dinamakan spline linear. Ketika K sama dengan 2, spline dinamakan spline kuadratik. Dan ketika K sama dengan 3, spline dinamakan spline kubik. Selanjutnya kita masuk di materi 6.2 yakni spline kuadratik. Tidak seperti spline linear, spline kuadratik tidak didefinisikan sepenuhnya oleh nilai-nilai di Xi. Berikut ini kita perhatikan alasannya. Spline kuadratik didefinisikan oleh Six sama dengan Aix kuadrat tambah Bix tambah Ci. Jadi, terdapat 3n parameter untuk mendefinisikan Sx. Diperhatikan titik-titik data di mana X0, X1, X2 sampai seterusnya hingga Xn, dan yang kedua Y0, Y1, Y2 sampai seterusnya hingga Yn. Nah, syarat-syarat untuk menentukan 3n parameter dijelaskan pada ini di bawah. Yang pertama, setiap subinterval Xi tambah 1 untuk I sama dengan 0, 1, 2 sampai seterusnya hingga n kurang 1 memberikan dua persamaan. Persamaan yang berkaitan dengan Six yakni persamaan pertama Si Xi sama dengan Yi dan Si Xi tambah 1 sama dengan Yi tambah 1. Ini persamaan kedua. Untuk poin kedua, syarat pada kontinuitas dari S aksen X turunan pertama memberikan suatu persamaan tunggal untuk setiap titik dalam Xi di mana I sama dengan 1, 2 sampai seterusnya hingga n kurang 1, yaitu S aksen I kurang 1 kali Xi sama dengan S aksen I Xi. Jadi dari sini kita punya n kurang 1 persamaan. Sekarang totalnya terdapat 3n kurang 1 persamaan. Nah, untuk poin terakhir, poin ketiga, pilihan-pilihan yang mungkin untuk melengkapi kekurangan ketentuan, yaitu turunan pertama Sx0 sama dengan 0 dan turunan yang kedua Sx0 sama dengan 0. Sekarang dimisalkan Zi sama dengan S aksen I Xi. Karena Si Xi sama dengan Yi, maka S aksen I Xi sama dengan Zi. Dan S aksen I kali Xi tambah 1 sama dengan Zi tambah 1. Maka kita dapat mendefinisikan rumusnya seperti ini pada 6.3. Six sama dengan Zi tambah 1 kurang Zi per 2 dikali Xi tambah 1 dikurang Xi dikali X
dikurang XI pangkat 2 ditambah ZI dikali X kurang XI tambah YI. Nah, selanjutnya dengan pengambilan X sama dengan XI tambah 1 diperoleh YI tambah 1 sama dengan SI dikali XI tambah 1 sama dengan ZI tambah 1 kurang ZI per 2 dikali XI tambah 1 kurang XI dikali XI tambah 1 kurang XI pangkat 2 tambah ZI dikali XI tambah 1 kurang XI tambah YI. Nah, selanjutnya YI tambah 1 dikurang YI. Ini kita pindah ruaskan ke sini menjadi min karena awalnya positif. Sama dengan ZI ditambah 1 kurang ZI per 2 dikali XI tambah 1 dikurang XI ditambah ZI dikali XI tambah 1 kurang XI. Hasilnya YI tambah 1 kurang YI sama dengan ZI tambah 1 tambah ZI per 2 dikali XI tambah 1 kurang XI. Jadi kita dapat menentukan ZI tambah 1 dari ZI, di mana ZI tambah 1 sama dengan 2 dikali YI tambah 1 kurang YI per XI tambah 1 kurang XI dikurang ZI. Nah, selanjutnya kita melangkah pada contoh 6.3, konstruksi spline kuadratik untuk data berikut, di mana data X-nya 0.0, 0.1, 0.4, 0.5 dan Y-nya 1.3, 4.3, 4.5, 2.0, 2.1 dengan penetapan Z 0 sama dengan 0. Penyelesaian pertama kali dihitung nilai-nilai ZI. Nah, ini Z1, Z2, Z3 didapati dari ini. Seharusnya di atas kolom X ini, di tabel X ini ada satu tabel yang isinya I, di mana nilai pertama I-nya itu bernilai 1, 2 dan seterusnya. Jadi di atasnya X ini harusnya ada I, di atasnya 0.0 ini adalah I sama dengan 0, di atasnya 0.1 ini adalah I sama dengan 1, di atasnya 0.4 ini adalah I sama dengan 2, dan di atasnya 0.5 ini adalah I sama dengan 3. Jadi I 0, 1, 2, 3 sehingga terbentuklah ZI di mana Z1, Z2 dan Z3. Nah, untuk Z1 sama dengan kita masukkan rumusnya seperti ini. Yang di atas pada persamaan 6.4 di mana Z1 sama dengan 2 kali Y1 kurang Y0 per X1 kurang X0 dikurang Z0 sama dengan, nah kita masukkan rumusnya, 2 tetap ditulis, Y1-nya. Y1 ini kan di sini I sama dengan 0, I sama dengan 1. Berarti Y1 di sini, Y1 itu nilainya 4.5 dikurang 1.3. Y0 ini 1.3 per X1 ini 0.1 dikurang X0 di sini tempatnya berarti 0.0 dikurang Z0. Z0 ini penetapan dari sini yang nilainya sama dengan 0 sehingga hasilnya adalah 64. Hal yang sama pun terjadi pada Z2 dan Z3 di mana Z2 sama dengan kita masukkan nilainya, Z3 juga sama kita masukkan nilainya, namun untuk Z2 ini bukan lagi Y1 melainkan Y2 dan untuk X1-nya kita ubah menjadi X2. Kita masukkan nilainya. Untuk Y2 itu di sini 2.0 dikurang 4.5 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 berarti 0.4 dikurang 0.1 dikurang Z1 itu nilainya 64 dari sini. 64 sama dengan minus 242 per 3. Z3 kita ubah dari Y2 menjadi Y3, X2 kita ubah jadi X3. Dan untuk ini yang awalnya Y1 dan per X1 kita ubah jadi Y2 per X2 dikurang Z2. Sama dengan masukkan lagi nilainya. Y3 dikurang Y2, 2.1 dikurang 2.0 per X3 dikurang X2, 0.5 dikurang 0.4 ditambah 242
per 3. Nah ini hasilnya, ini tandanya berubah jadi positif karena ini nilai dari Z2 itu kan minus, ketemu tanda ini minus, jadi dia minus ketemu minus jadi positif. Nah hasilnya sama dengan 248 per 3. Jadi fungsi spline kuadratik Sx untuk yang pertama S0x sama dengan Z1 dikurang Z0 per 2 X1 dikurang X0 dikali X kurang X0 pangkat 2 ditambah Z0 dikali X kurang X0 tambah Y0 sama dengan 320 X pangkat 2 tambah 1,3 sama dengan 320 X kuadrat tambah 1,3. Untuk 0,0 untuk X lebih besar dari atau sama dengan 0,1 dan X lebih kecil atau sama dengan 0,0. Nah, untuk S1X sama dengan, kita masukkan rumusnya juga, namun kita ganti di sini kan untuk S0-nya Z1 dan Z0, jadi kita ubah untuk S1 itu Z2 dikurang Z1. Kita ubah X-nya yang awalnya X1 dikurang X0 menjadi X2 dikurang X1. Kemudian dalam kurungnya dikali X kurang X1 pangkat 2 ditambah Z1 dikali X kurang X1 tambah Y1 sama dengan minus 2170 per 9 dikali X kurang 0,1 pangkat 2 ditambah 64 dikali X kurang 0,1 tambah 4,5 sama dengan minus 2170 per 9X kuadrat tambah 10.010 per 9X dikurang 194 per 45, di mana X lebih besar atau sama dengan 0,4 dan X lebih kecil dari sama dengan 0,1. Nah yang terakhir S2X sama dengan, kita ubah lagi Z-nya yang awalnya Z2 menjadi Z3, Z3 dikurang Z2 per 2 kali X3 kurang X2 dikali X kurang X2 pangkat 2 ditambah Z2 dikali X kurang X2 tambah Y2 sama dengan 2450 per 3 dikali X kurang 0,4 pangkat 2 dikurang 242 per 3 dikali X kurang 0,4 tambah 2 sama dengan 2450 per 3 X pangkat 2 X kuadrat dikurang 2202 per 3 X tambah 4948 per 30. Untuk X lebih besar atau sama dengan 0,5 dan X lebih kecil dari atau sama dengan 0,4. Nah, di sini ada cakaran. Ini cakaran untuk S1. Ini sih. Ini untuk cakaran S1X. Dan ini cakaran untuk S2X. Nah, yang kita buka pertama untuk S1X. Jadi di sini 2170 per 9 dikali X kurang 0,1 kuadrat ditambah 64 dikali X kurang 0,1 ditambah 4,5 menghasilkan seperti ini hasil akhirnya karena ada prosesnya. Yang pertama kita uraikan dulu yang kuadrat ini menjadi seperti ini. Sudah diuraikan kemudian dikali masuk ke dalam, kemudian hasilnya seperti ini. 200 ini maaf kesalahan, ini bukan 2120 tapi 2170. Nah, karena ini sudah dikali masuk, jadi hasilnya 2170 per 9 X kuadrat ditambah 434 per 9X dikurang 217 per 9 ditambah 64X dikurang 1,9. 1,9 ini adalah hasil dari 6,4 ditambah minus 6,4 ditambah 4,5. Nah, selanjutnya kita satukan yang sama variabelnya seperti ini, X sama X. Kalau X kuadrat kan sendiri, jadi dia tidak diapa-apakan. Jadi 434 per 9X ini ditambah 64X, hasilnya ini 10.010 per 9X. Kemudian untuk yang tidak bervariabel atau konstanta begini 217 per 9
minus 217 per 9 dikurang 1,9. Nah, hasilnya ini 38,8 per 9. Nah, kemudian ini agar menghasilkan seperti yang di PDF, kita kali dengan 5. Jadi hasilnya sama. 194 per 45, 10 per 9x, 217. Oh, harusnya di sini min 2170 per 9x kuadrat. Nah, selanjutnya untuk S2x, untuk cakaran untuk mendapatkan hasil akhirnya ini. Sama seperti pada S1x, kita uraikan yang berkuadrat dulu. Uraikan seperti ini, kemudian kita kali masuk x kali x kali 0,4, dan begitu pun seterusnya. Nah, kemudian kita kali masuk ke sini. 2450 per 3 dikali x kuadrat dikurang 0,8x tambah 0,16. Hasilnya ini, jangan lupakan untuk ini 242 per 3, kita juga kali masuk dengan x dan minus 0,4 ditambah 2. Jadi hasil kalinya itu seperti ini, 2450 per 3 x kuadrat dikurang 1960 per 3x, hasil dari ini kali ini, kemudian ditambah 392 per 3 dari ini dan ini, dikurang 242 per 3x ditambah ini dan ini, kita jumlah jadi 104,8 per 3. Nah, selanjutnya kita jumlahkan yang x sama, yang variabelnya sama, x kuadrat sama x kuadrat, x sama x, dan yang konstanta yang tidak bervariabel. Nah, tapi x kuadrat itu sendiri, nah ini x ada 2 dan ini konstanta ada 2, jadi totalnya 2450 per 3 x kuadrat dikurang 2202 per 3 x ditambah 392 per 3 ditambah 104,8 per 3. Nah, hasilnya ini kita jumlahkan yang tidak ada variabel x-nya, 494,8 per 3. Nah, ini agar menghasilkan sama dengan PDF, maka saya mengalikan dengan 10. Berarti ini kita kali 10 sehingga hasilnya sama dengan PDF. Nah, kemudian persamaan 6.3 dapat dituliskan kembali sebagai SIX sama dengan AIX kuadrat tambah BIX tambah CI, di mana I sama dengan 0, 1 hingga seterusnya sampai N kurang 1 untuk persamaan 6.5, dengan AI sama dengan ZI tambah 1 kurang ZI per 2 dikali XI tambah 1 kurang XI, di mana BI sama dengan ZI dikurang 2 AIXI dan CI sama dengan AIXI kuadrat dikurang ZIXI tambah YI. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Nah.